materi kita hari ini ya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada adik-adik semua ya, mahasiswa kedokteran ya dari Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah ya. Nah, yang alhamdulillah saat ini telah menjalani blok kardiovaskuler ya. Dan sebelumnya saya mohon maaf karena sebenarnya materi praktikum mikrobiologi ini sudah dibawakan dari minggu lalu, tapi karena ada halangan baru kita mengikuti kuliah praktikum mikrobiologi ini ya. Nah, jadi waktu di kuliah kita sudah mempelajari, kita sudah membahas mengenai agen-agen penyebab ya dari kasus-kasus infeksi di sistem kardiovaskuler ya. Saya mau tanya, jadi penyakit infeksi pada sistem kardiovaskuler itu apa saja? Yang kita sudah bahas waktu kuliah kemarin. Siapa yang bisa jawab? Tabe, Dok. Ya. Miokarditis, perikarditis, dan endokarditis, Dok. Tabe. Ya. Di antara ketiga itu yang mana yang paling banyak? Tabe, Dok. Endokarditis, Dok. Nah, jadi di antara ketiga itu yang paling banyak adalah infektif endokarditis ya. Walaupun kita juga selalu harus berpikir bahwa tidak semua peradangan di baik itu miokarditis, perikarditis maupun endokarditis itu adalah penyebabnya infeksi ya. Tapi ada juga kasus-kasus non infeksi yang dapat menyebabkan peradangan pada jantung ya. Nah, sekarang kita bahas dari segi infeksinya ya. Jadi yaitu dari segi agen atau mikroba penyebab infeksi pada sistem kardiovaskuler ya. Nah, dari kuliah kemarin itu kita sudah membahas ya, sedikit mengenai agennya ya, yang mana dari penjelasan saya itu penyebabnya adalah paling banyak bakteri gram positif ya. Dari kuliah kemarin itu penyebab yang terbanyak adalah Staphylococcus aureus ya, di mana Staphylococcus aureus ini adalah salah satu bagian dari bakteri gram positif ya. Nah, jadi kita lihat ya, ini adalah kelihatan punya slide deh, walaupun bukan slide show ya, tapi kelihatannya bisa dilihat. Kelihatan? Tapi hidup kelihatan, Bu. Ya, oke. Nah, jadi yang saya jelaskan di blog ini ya, itu adalah mengenai gram positif ya. Di mana gram positif itu secara morfologinya ada, kalau kita amati di bawah mikroskop dengan menggunakan pewarnaan gram, ada bentuk fokus ya, dan ada bentuk basil ya. Nah, kita tidak bahas ini yang dalam bentuk basil ya. Nah, yang kita bahasnya adalah yang bentuk fokus ya, di mana yang berbentuk fokus itu ya sebagian besar ada yang berbentuk Staphylococcus ya. Staphylococcus ini kalau bentuknya dia bergerombol ya, dia bentuknya bergerombol seperti buah anggur atau tidak beraturan ya. Dan Streptococcus ini dia apabila kalau bentuknya dia berpasangan deh ya, Diplococcus berpasangan ataukah dia berantai. Dia berantai, bukan cuma dua tapi lebih fokus ya, tapi berbentuk rantai ya, itu strepto. Nah, jadi ada yang berbentuk Staphylococcus, ada yang bentuk Streptococcus. Nah, di mana untuk membedakan Staphylococcus dengan Streptococcus ini, yaitu dengan pemeriksaan katalase ya. Nah, di mana dari hasil pemeriksaan katalase, kalau katalase positif, maka kita sudah bisa bedakan ya. Jadi kalau katalasenya positif, maka dia adalah Staphylococcus. Tapi kalau katalasenya negatif, maka dia adalah Streptococcus. Ya. Jadi katalase itu adalah pemeriksaan dasar untuk membedakan antara Staphylococcus dengan Streptococcus. Ya. Nah, kemudian Staphylococcus ini kan banyak, ya. Nah, untuk membedakan antara koagulasi positif dengan koagulasi negatif itu adalah dengan menggunakan tes koagulasi, ya.
Nah, jadi setelah katalase, kalau misalnya katalasenya positif, ya, kita lanjutkan dengan tes coagulation, ya, untuk membedakan apakah dia aureus atau staphylococcus yang lain, ya, atau negatif coagulase staphylococcus, atau biasa disebut cons, ya. Nah, tapi kalau katalasenya negatif, dia nggak usah lagi kita tes coagulation, ya. Nah, jadi kalau katalasenya negatif, kita lanjut dengan pemeriksaan untuk membedakan apakah dia alfa, beta, atau gamma, ya. Nah, kita kembali ke staphylococcus, ya. Nah, jadi kalau koagulasinya positif, ya, maka dia adalah staphylococcus aureus. Nah, sedangkan kalau koagulasinya negatif, itu kemungkinannya ada dua, apakah dia staphylococcus epidermidis atau staphylococcus saprophyticus, ya. Nah, jadi ingat, koagulasi positif, katalase positif itu kemungkinannya adalah staphylococcus aureus, ya. Tapi koagulasi negatif, nah, kita ada kemungkinan ada dua, apakah epidermidis ataukah saprophyticus. Nah, untuk membedakan dua ini, untuk membedakan antara epidermidis dengan saprophyticus, kita lakukan tes novobiosin. Novobiosin ini adalah salah satu antibiotik, ya. Jadi kita tanam di plat, kemudian kita kasih novobiosin. Kalau dia sensitif, nah, berarti dia adalah Staphylococcus epidermidis. Tapi kalau dia resisten, novobiosin resisten, maka dia adalah Staphylococcus saprophyticus, ya. Nah, kemudian kita ada Streptococcus, ya. Nah, jadi kalau kita dapatkan hasil katalase negatif, berarti kita mengarah ke Streptococcus, ya. Dan Streptococcus itu kita bedakan antara alfa hemolitik, beta hemolitik, dan gamma. Nah, alfa hemolitik itu kalau kita lihat penampakannya itu dia warna hijau, ya. Ntar kita lihat banyak gambar saya sebentar, ya. Kalau dia warna hijau, jadi alfa hemolitik, ya. Nah, alfa hemolitik ini, ya, itu bisa kemungkinan ada dua, apakah dia Streptococcus pneumoniae atau Streptococcus viridans, ya. Nah, untuk membedakan antara Streptococcus pneumoniae dan viridans, nah, pemeriksaan yang biasa kita lakukan adalah pemeriksaan optosin, ya. Nah, optosin ini sama dengan novobiosin tadi, dia adalah antibiotik, ya. Jadi kita berikan optosin. Kalau dia sensitif, berarti dia adalah Streptococcus pneumoniae. Dan kalau dia resisten, berarti dia adalah Streptococcus viridans group, ya. Nah, kemudian kalau kita misalnya dapatkan beta hemolitik, ya, beta hemolitik. Nanti sebentar kita lihat gambarnya deh, ya, bagaimana itu beta hemolitik. Beta hemolitik itu kalau di area sekitar koloni itu dia membentuk clear zone, ya, bening di sekeliling koloni. Tapi di daerah koloni itu biasanya dia warna kuning keemasan, ya, itu beta hemolitik, ya. Nah, beta hemolitik ini ada dua, ya, yaitu bisa kita pilih Streptococcus pyogenes ataukah Streptococcus agalactae, ya. Streptococcus pyogenes ini bisa juga disebut dengan Streptococcus grup A, ya. Sedangkan kalau agalactae, Streptococcus grup B. Ya, ini pembagian berdasarkan Lancefield classification, ya. Dan untuk membedakan antara pyogenes dan agalactae, itu kita melakukan tes basitrasin, ya. Tes basitrasin. Nah, tes basitrasin ini sama dengan novobiosin dan optosin tadi, ya. Kalau dia sensitif, basitrasinnya sensitif, nah, itu adalah pyogenes. Dan kalau basitrasinnya resisten, maka dia adalah Streptococcus agalactae, ya. Nah, kemudian kalau kita dapatkan koloni gamma, ya, gamma hemolitik. Gamma hemolitik itu kalau tidak ada terjadi perubahan warna pada media, ya, tetap warna putih. Nah, gamma hemolitik itu kalau tidak ada perubahan di media, ya, tidak ada perubahan, tidak ada lisis di sel darah merah yang ada pada media, nah, maka dia adalah gamma, ya. Kalau gamma, nah, kita mengarah ke Enterococcus, ya, mengarah ke Enterococcus, ya, apakah dia Five Caliph atau Calicium, ya. Nah, kemudian ini, ya, ini sebenarnya di akhir deh, ya. Saya mau jelaskan dulu mengenai ini Staphylococcus, ya. Sebentar, itu terakhir. Nah, kalau Staphylococcus, ya, ini penyebab infeksi yang paling sering adalah aureus, ya.
epidermidis, hemolyticus, lugdunensis, dan saprophyticus. Ya. Nah, kemudian kalau yang jarang menyebabkan infeksi adalah Staphylococcus capitis, Staphylococcus, Saccharomyces, Warneri, dan hominis, dan auricularis. Ya. Jadi biasanya kalau di lab itu kita paling banyak memang menemukan aureus atau epidermidis. Ya. Namun tidak jarang juga kita pernah didapatkan ini Staphylococcus aureus dan Staphylococcus hominis. Ya. Nah, morfologi dari Staphylococcus, ya. Morfologi Staphylococcus itu seperti ini, ya. Kelihatan di gambar, Dek? Jadi ini, ya, jadi ini bentuknya kokus, Dek, kokus yang bergerombol, ya, ini bergerombol, Dek, ya, jadi dia bentuknya kayak anggur, ya, anggur tidak beraturan, ya. Nah, ini aureus Staphylococcus. Nah, diagram positif, kenapa dikatakan gram positif? Karena dia warna ungu, ya, non-motil, jadi dia tidak punya alat gerak, tidak punya spora, dan katalasnya positif, ya, sudah dijelaskan tadi. Nah, kita lihat aureus. Nah, aureus ini sudah jelas ya, bakteri gram positif menghasilkan lipidnya lipokrom, ya, dan dia termasuk bakteri osmotoleran. Jadi dia itu bisa hidup di beberapa suasana atau beberapa tekanan yang bisa ditoleransi. Faktor virulensi, koagulasenya positif, ya, sudah jelas koagulasi positif, katalase positif, leukosidin, ya, dia memiliki leukosidin, enterotoksin. Nah, ini hati-hati deh ya, enterotoksin itu ini biasanya dapat menyebabkan gejala-gejala saluran cerna yang hebat, ya, ada mual muntah, dan bahayanya kalau pasien sudah jatuh ke sindroma shock, ya, shock toksik. Nah, ini yang bahaya, ya, sindroma shock toksik. Nah, ini pasiennya biasanya diakhiri dengan meninggal dunia, karena memang Staphylococcus itu yang kita takutkan adalah toksinnya, ya, dan biasanya paling banyak terdapat pada methicillin susceptible, ya, Staphylococcus aureus atau MSSA, di mana faktor virulensi itu semua masih lengkap, ya. Nah, kemudian dia memiliki juga faktor virulensi hemolysin. Jadi dia memiliki kemampuan untuk melisiskan sel darah merah yang ada pada media, ya, makanya bisa kita lihat terdapat terjadi beta hemolitik, ya. Kalau aureus itu dia beta hemolitik, ya, jadi biasanya kita dapatkan warna koloni yang kuning keemasan, ya, yang di pinggirnya itu ada clear zone, ya. Nah, kayak begini deh ya, ini beta hemolitik ini, ya, ini warnanya kuning keemasan, ya. Ini disebabkan oleh karena bakteri Staphylococcus aureus itu dia bisa menghasilkan hemolysin, ya. Hemolysin inilah yang melisiskan sel darah merah yang ada pada blood agar, ya. Jadi blood agar yang kita pakai untuk menumbuhkan Staphylococcus itu dia punya sel darah merah, ya, sel darah merah. Jadi dengan adanya hemolysin yang dihasilkan oleh Staphylococcus aureus, ya, nampaklah seperti ini, ya, yaitu beta hemolytik. Nah, sekarang tes katalase. Katalase ini untuk membedakan, seperti penjelasan saya tadi, untuk membedakan antara Staphylococcus dengan Streptococcus. Jadi kalau misalnya kita dapatkan koloni berwarna coccus, ya, gram positif, maka yang langkah pertama yang kita lakukan itu adalah tes katalase dulu. Tes katalase. Karena kita membedakan apakah dia Staphylococcus atau Streptococcus, ya. Nah, kemudian caranya kita lakukan tes katalase, prinsipnya itu adalah dengan adanya ini, ya. Jadi reagen dari katalase itu adalah hidrogen peroksida, ya, atau H2O2, ya, O2. Nah, kemudian kita teteskan dengan koloni, ya, koloni bakteri tadi kita teteskan pada reagen. Nah, jadi
H2O2 yang ada pada reagen itu akan bereaksi dengan enzim hidrogen atau sitokrom oksidase, ya, sitokrom oksidase yang ada pada koloni bakteri, ya, menghasilkan O2 tambah H2O. Nah, H2O dan H2O inilah yang akan menyebabkan munculnya buih, ya, buih seperti ini, ya, buih karena O2 itu kan gas, ya, gas dengan air ketemu jadilah dia buih, ya. Maka ini adalah tes katalase positif. Nah, apa artinya? Berarti di bakteri itu terdapat enzim sitokrom oksidase, ya. Nah, kemudian kalau negatif, nah, tidak akan terbentuk O2 dan H2O2. Kenapa? Karena di bakteri itu tidak memiliki sitokrom oksidase. Jadi tidak akan terurai hidrogen peroksida yang ada di reagen tadi, ya. Nah, jadi dia tidak akan terbentuk buih, ya, kalau negatif. Nah, ini tes katalase. Jadi tes katalase itu bisa kita lakukan di slide, ya, slide seperti ini, dan ini lebih mudah, ya, ini lebih mudah, lebih praktis. Bisa kita lakukan di tube, ya, di tube atau tabung, ya, dengan menggunakan tabung. Nah, jadi tabung ini, ya, sama sebenarnya prinsipnya, Dek, tapi dia lebih banyak menggunakan media cair, ya, seperti ini, Dek, ya. Nah, jadi ini reagennya juga sama, yaitu menggunakan hidrogen peroksida 3%. Ya. Kalau ada buih, muncul buih seperti ini, nah, ini adalah hasilnya positif. Sedangkan kalau tidak ada buih, maka dia adalah hasilnya negatif. Sama juga seperti ini, ya. Sama juga seperti ini. Jadi ini adalah koloni bakteri. Koloni bakteri kita langsung teteskan H2O2, ya, atau reagen katalase. Nah, reagen tes katalase, nah, langsung berbuih. Berarti ini adalah tes katalasenya positif. Nah, sekarang tes koagulase. Jadi tadi katalase. Tes katalase untuk membedakan apa dengan apa? Katalase, Dek. Katalase itu untuk membedakan apa dengan apa? Tadi baru saya jelaskan. Tapi Dok, membedakan Streptococcus dan Streptococcus dan Staphylococcus, Dok, tapi. Nah, baik, ya. Jadi alhamdulillah mengerti, ya. Nah, jadi katalase tadi sudah paham. Sekarang kita pindah ke tes koagulase, ya. Jadi tes kedua yang kita lakukan untuk fokus gram positif adalah tes koagulase, ya. Nah, tes koagulase ini gunanya untuk apa? Ya, jadi kalau kita dapatkan katalase positif, ya, kita lanjutkan dengan tes koagulase. Ya. Gunanya tes koagulase adalah untuk membedakan antara aureus, Staphylococcus aureus dengan Staphylococcus yang lain, ya, Staphylococcus yang lain. Dalam hal ini adalah koagulase negatif Staphylococcus. Nah, kenapa? Karena Staphylococcus aureus ini dia memiliki enzim koagulase, sedangkan Staphylococcus yang lain itu dia tidak memiliki enzim koagulase, ya. Nah, dan dia memiliki bound koagulase dan free koagulase, ya. Ada juga aureus yang lain. Aureus yang lain itu dia tidak punya bound koagulase, tapi dia punya free koagulase. Makanya biasanya koagulase yang di slide dia negatif, tapi pada saat kita lakukan tes koagulase tube, ya, atau yang di tabung, dia positif. Karena kenapa? Karena dia tidak punya bound koagulase, tapi dia punya free koagulase, ya. Nah, bound koagulase itu dinamakan juga dengan clumping factor, ya, clumping factor. Sedangkan free koagulase, ya, free koagulase itu dia disekresi secara ekstraseluler, ya. Kalau bound koagulase itu dia ada di permukaan dinding sel, ya. Itu bedanya antara bound koagulase dengan free koagulase. Kalau bound koagulase dia ada di permukaan sel, dan kalau free koagulase itu dia diekspresi secara ekstraseluler. Ya, makanya untuk mentesnya berbeda, ya, berbeda tekniknya, ya. Nah, sekarang kita lihat, ya,
Bagaimana perbedaan slide coagulase ya? Jadi ini bisa dibaca deh ya, bisa dibaca. Jadi tes slide coagulase itu lebih gampang, sama dengan tadi tes katalase yang di slide ya. Yang di slide. Jadi tinggal kita tambahkan reagen, tambahkan koloni, nah, kita lihat deh ya. Kita interpretasi. Nah, kemudian kalau tube ya, kalau tube, nah ini seperti ini ya. Jadi sama dengan tes katalase tadi, ada tube, ada slide. Nah, kalau koagulase yang tube itu adalah untuk mendeteksi free koagulase ya. Free koagulase yang ada di bakteri. Karena bakteri Staphylococcus itu ada yang memiliki, ada yang tidak memiliki bound koagulase, tapi dia punya free koagulase. Deh ya. Nah, jadi kalau dia memiliki free koagulase itu bisa kita detek, bisa kita ukur dengan menggunakan tes tube ya, koagulase tube. Tunggu ya sebentar. Nah, jadi free koagulase ya. Jadi yang kalau kita pakai tube ini kita mau detek free koagulase ya, bukan bound koagulase. Karena bound koagulase kita detek dengan menggunakan slide ya, metode slide. Jadi interpretasinya pada tube itu kalau misalnya terbentuk endapan ya, terbentuk clotting atau endapan, nah ini dia hasilnya positif. Sedangkan kalau tidak terbentuk clotting, tidak ada endapan, hasilnya adalah negatif. Nah, jadi kalau kita lihat bagaimana interpretasi dari tes koagulase, ya. Kalau slide koagulase itu kita lihat deh, ini dia muncul clotting ya, kayak bintik-bintik begini, muncul kayak gumpalan-gumpalan, deh ya. Maka ini adalah tes koagulase positif, deh ya. Nah, sedangkan ini ya tidak muncul gumpalan-gumpalan, maka hasilnya adalah negatif ya. Ya, jadi prinsipnya dari tes koagulase itu dia menggunakan reagen ya, reagen yang ada di tes koagulase itu dia menggunakan plasma ya, plasma kelinci ya, plasma kelinci ya, di mana ini di dalam plasma itu kan ada fibrinogen ya, ada fibrinogen ya. Dari mana datangnya koagulase ini? Koagulase ini adalah enzim yang terdapat pada Staphylococcus aureus yang berfungsi untuk menggumpalkan fibrinogen ini, sehingga hasil daripada tes koagulase itu adalah munculnya gumpalan-gumpalan seperti ini ya. Ini berarti terjadi reaksi antara fibrinogen yang ada di plasma dengan enzim koagulase yang ada di bakteri Staphylococcus aureus. Ya. Nah, berarti kalau positif, berarti ini mengarah ke Staphylococcus aureus. Nah, sedangkan kalau negatif berarti tidak ada enzim koagulase, terjadi perubahan pada fibrinogen yang ada di plasma. Ya, berarti ini bukan Staphylococcus aureus. Ya. Oke. Nah, kemudian kira ini ya sudah. Nah, untuk Staphylococcus aureus ya, jangan lupa kita di media MSA ya, MSA atau manifold short agar. Coba kita bahas ya.
Mentol salat agar itu memang media khusus untuk Staphylococcus aureus, ya. Karena Staphylococcus aureus itu dia bisa hidup, ya, dia bisa tahan terhadap keadaan garam yang tinggi, ya. Nah, sekarang kita kembali ke tes koagulasi tub, ya. Tadi slide, sekarang tub, ya. Jadi ini menggunakan tabung, ya, menggunakan tabung, di mana yang seperti tadi saya katakan bahwa ini untuk mendeteksi free koagulase yang dihasilkan secara ekstraseluler, ya. Nah, jadi kalau positif itu dia akan membentuk gumpalan seperti ini, ya. Ini adalah positif, berarti terjadi reaksi dari fibrinogen karena adanya enzim koagulasi, ya. Sedangkan negatif ini tidak ada gumpalan, ya. Nah, ini bisa Dek lihat, kelihatan Dek? Kelihatan? Tapi iya kelihatan dok. Ya. Nah, jadi ini seperti yang saya katakan tadi Dek, ya. Nah, jadi ini aureus, kalau aureus itu dia positif dua-duanya. Jadi dia memiliki bound koagulase dan free koagulase. Ini kalau slide itu bound, ya. Kalau tubuh free. Jadi dia punya free koagulase, dia juga punya bound koagulase. Nah, kalau Staphylococcus kleveri dia punya free coagulase tapi dia tidak punya bound koagulase, ya, seperti yang saya katakan tadi. Nah, sedangkan kalau lugdunensis itu dia tidak punya free koagulase tapi dia ada bound koagulase, ya, dan begitu seterusnya, ya. Nah, sedangkan kalau untuk epidermidis dan subtropicus dia tidak memiliki baik itu free koagulase maupun bound koagulase. Makanya epidermidis dan subtropicus ini disebut juga dengan koagulase negatif Staphylococcus, ya, atau disingkat CONS. Nah, sekarang kita bahas tentang MSA yang saya bilang tadi, ya. Nah, jadi MSA ini adalah media khusus untuk membedakan atau mendiferensiasikan Staphylococcus, ya. Apakah dia aureus ataukah bukan aureus, ya. Nah, dan di sini yang kandungannya ini adalah kandungan yang aktifnya ini adalah yang berwarna merah ini, yaitu NaCl, mannitol, dan fenolet. Di mana NaCl yang ada pada MSA ini itu konsentrasinya sangat tinggi, ya, yaitu 75 gram. Nah, media ini adalah media selektif. Jadi dia selektif hanya untuk menumbuhkan Staphylococcus saja, ya. Nah, dan kenapa pakai mannitol? Karena kita mau lihat apakah dia fermentasi mannitol atau tidak. Ya, jadi Staphylococcus itu dia bisa tumbuh di kadar garam yang tinggi, tapi tidak semua bisa fermentasi mannitol, ya. Nah, inilah yang membedakan mannitol, inilah yang bertujuan untuk membedakan antara Staphylococcus aureus dengan yang bukan aureus, ya, mannitol ini, ya. Di mana aureus dia bisa fermentasi mannitol, nah, tapi kalau non aureus dia tidak fermentasi mannitol, ya. Nah, jadi seperti ini. Jadi ini adalah media MSA. Jadi media MSA itu dia secara keseluruhan dia warna pink, ya, dia warna pink. Nah, kalau kita tanamkan koloni, ya, kita tanamkan koloni bakteri, kalau dia berubah warna menjadi kuning seperti ini, ya, berarti dia fermentasi mannitol, ya. Dia fermentasi mannitol. Nah, kalau dia fermentasi mannitol, berarti dia adalah Staphylococcus aureus, ya. Nah, sedangkan B ini dia tumbuh di MSA, tapi dia tidak fermentasi mannitol. Nah, berarti dia adalah Staphylococcus other than Staphylococcus aureus. Nah, jadi dia adalah Staphylococcus epidermidis karena dia tidak fermentasi mannitol, ya. Dan yang C ini kita lihat tidak ada pertumbuhan, ya. Yang C ini adalah tidak ada pertumbuhan. Yang ditanam, yang di streaking di sini adalah Escherichia coli. Nah, ya, tapi setelah inkubasi semalam dia tidak ada pertumbuhan. Kenapa? Karena E. coli itu tidak akan bisa bertahan di konsentrasi garam yang tinggi, ya. Karena MSA itu kandungan NaCl-nya tinggi.
Sedangkan bakteri E. coli itu dia tidak bisa tahan, dia tidak tumbuh. Nah, kemudian tes DNA ase. Untuk bakteri ini menggunakan apakah bakteri itu gunakan bakterinya. Ya. Dok, Dengan maaf memotong dok. ya. Tidak kelihatan slide tak dok tadi. Oh iya, saya belum share screen. Maaf ya. Kelihatan dek. Tapi iya dok, sudah kelihatan dok. Nah, jadi tes novobiosin ini gunanya adalah untuk membedakan Staphylococcus saprophyticus dengan cons yang lain. Cons yang lain ini maksudnya apa? Yang tadi saya sudah sebutkan, cons yang lain apa? Adalah Staphylococcus epidermidis. Ya, jadi kita kembali ke bagian yang tadi. Ya, jadi bagian yang tadi ini, ya. Nah ini kan. Nah jadi tes novobiosin itu adalah untuk membedakan saprophyticus dengan cons yang lain. Dalam hal ini adalah epidermidis. Ya. Nah, jadi ini bahkan tidak boleh dilupa. Nah ini ya. Nah jadi kalau dia resisten berarti dia apa? Kalau berdasarkan bagian yang tadi, kalau dia resisten berarti Staphylococcus saprophyticus ya. Sedangkan kalau dia sensitif itu berarti ada zona hambat ya. Zona hambat berarti dia bisa menghambat pertumbuhan bakteri dengan diameter tertentu ya. Nah, kalau ini tidak ada sama sekali zona hambat, berarti dia resisten. Kalau resisten berarti Staphylococcus saprophyticus. Sedangkan kalau ada zona hambat ya. Nah, ini adalah dengan diameter tertentu, berarti dia sensitif, berarti dia adalah Staphylococcus epidermidis. Ya. Nah, kita lihat ya. Kita lihat tabel ini. Nah, tabel ini untuk membedakan antara aureus, epidermidis maupun saprophyticus ya. Nah, ini kalau kita tanam di media ya, dalam hal ini adalah agar, maka kita akan melihat karakteristik morfologi yang beda antara aureus, epidermidis dan saprophyticus ya. Kalau aureus itu biasanya dia berwarna kuning ya. Kuning agak keputihan, sedangkan kalau epidermidis dia putih, kalau saprophyticus itu putih hingga berwarna abu-abu pucat ya. Nah, sedangkan hemolisisnya kalau aureus itu dia hemolisisnya positif ya, karena apa? Karena dia punya koagulase ya, enzim koagulase. Nah, biasanya tampak sebagai beta hemolitik ya. Sedangkan epidermidis itu bisa kebanyakan tidak ya, kemudian saprophyticus dia tidak ya, dia tidak menglisis sel darahnya. Nah, aureus dia punya koagulase, sedangkan yang lain tidak. Manitol, fermentasi manitol, seperti tadi yang dilihat di MSA, ya aureus fermentasi, tapi epidermidis dan saprophyticus tidak. Ya.
Dan tes sensitivitas tentang fobiosin, aureus dan epidermidis sensitif, sedangkan saprotipus resisten. Ya. Nah, kemudian untuk Streptococcus, ya, Streptococcus ini banyak sekali klasifikasinya deh. Nah, banyak sekali klasifikasinya, makanya ini ada yang klasifikasi berdasarkan Lanfield, ya, Lanfield. Ada yang klasifikasi berdasarkan sifat hemolisisnya, ya. Nah, kita lihat yang grup biogenik, ya, grup biogenik itu biasa juga kalau bisa juga disebut dengan hemolisis beta, ya, atau beta hemolitik. Nah, ini terdiri dari Streptococcus pyogenes, Streptococcus agalactiae, dan Streptococcus equisimilis, ya. Nah, itu kalau beta hemolitik, ya. Sedangkan kalau alpha hemolitik, nah biasa juga disebut dengan mitis group, ya, dan Angilosus group. Nah, ini spesiesnya bermacam-macam, ya, ada Streptococcus pneumoniae, mitis, sanguis, ya. Kalau Angilosus itu Streptococcus acidosus dan intermedius, ya. Dan banyak lagi yang lain. Jadi makanya Streptococcus itu banyak sekali klasifikasinya. Nah, pada pewarnaan gram, Streptococcus ini nampak seperti rantai, ya, rantai seperti ini, ya. Jadi dia itu berkelompok membentuk rantai. Tapi ingat, tidak selamanya harus banyak fokusnya, ya. Ada juga untuk Streptococcus pneumoniae. Streptococcus pneumoniae itu dia hanya dua saja, ya, dua fokus berpasangan, ya. Jadi tidak harus banyak seperti fokus seperti ini. Karena untuk Streptococcus pneumoniae itu dia hanya dua saja fokus berpasangan. Ya. Nah, sekarang kita lihat Streptococcus pyogenes. Ya. Streptococcus pyogenes ini diagram positif, ya, berbentuk rantai, ya, dia ada kapsul, ya, kapsul hyaluronik. Nah, kapsul hyaluronik inilah yang melindungi dia dari serangan fagositosis, ya. Jadi dia agak susah, ya, di fagositosis karena ada kapsul hyaluroniknya. Dan hyaluronik inilah yang biasanya menimbulkan efek, ya, efek autoimun, ya, autoimun, karena hyaluronik ini tidak hanya terdapat pada kapsul dari Streptococcus, tapi juga hyaluronik ini merupakan komponen dari jaringan ikat yang ada di manusia, ya. Jadi antibodi yang terbentuk yang awalnya tujuannya untuk menyerang Streptococcus, nah jadinya malah dia serang kita punya sel sendiri, ya. Nah, jadi terjadilah proses autoimun, ya. Makanya pasca infeksi Streptococcus ini biasanya terjadi beberapa penyakit autoimun seperti penyakit jantung rematik, ya, yang menyerang jantung, bisa menyerang ginjal, karena hyaluronik ini, ya, dia terdapat di situ. Nah, kemudian, ya, halo, assalamualaikum, dok. Iya, kenapa, dok? Enggak, ya, tidak, dok, pengen aja. Oh, bisa jadinya antigen, dok? Saya enggak. Oh, tapi kayaknya bisa nih, tapi bisa masuk, enggak bisa masuk pasiennya, kan, dok? Oh iya, bisa sih. Tapi tunggu sampai dulu, dok, dek. Tanya dulu. Ya, iya, dok. Iya, iya, dok.
dia punya protein M, ya, F dan protein G. Dia juga punya karbohidrat, nah, sekarang ya. Jadi ini tadi berdasarkan sifat hemolisisnya, tadi saya jelaskan deh ya, bahwa hemolisis itu ya terjadi karena adanya enzim yang bisa melisiskan sel darah merah ya. Kalau beta berarti dia terhemolisis komplit, sedangkan alfa terhemolisis sebagian ya. Makanya kalau alfa itu dia warna hijau, sedangkan beta dia warna kuning ya. Hemolisin ya, hemolisin ini adalah salah satu enzim yang dihasilkan oleh Staphylococcus ya, yang mana dapat melisiskan sel darah merah ya. Kemudian di sini ada beberapa tipe hemolisin deh ya. Tipe hemolisin, jadi di sini ada pada Streptococcus ada streptolisin S dan ada streptolisin O ya. Nah, ini streptolisin S inilah yang menyebabkan pada Streptococcus pyogenes atau Streptococcus beta hemolitik. Nah, itu bisa terjadi lisis yang sempurna, ya, atau beta hemolitik. Ya, sedangkan kalau streptolisin O, nah ini juga sangat imunogenik, ya. Makanya ini biasanya masih dapat berada dalam darah beberapa waktu setelah infeksi, ya. Oleh karena antibodi terhadap streptolisin O ini dia terbentuk pasca dia biasanya terbentuk sampai beberapa bulan setelah infeksi, ya. Nah, dan ini biasanya kita deteksi kalau kita curigai terjadi penyakit-penyakit autoimun yang disebabkan oleh bakteri ini, seperti penyakit jantung rematik, ya, ataukah glomerulonefritis akut post streptococcus. Nah, ini biasanya kita cek ya, tes ASTO. Ini adalah gambaran alfa hemolitik ya. Ini terlalu bagus gambarnya, tapi ini kalau alfa hemolitik ini dia berwarna hijau ya. Dia berwarna hijau dasarnya seperti ini ya. Itu ciri khasnya kalau alfa hemolitik. Nah, sedangkan kalau beta hemolitik itu seperti ini ya, sama dengan Staphylococcus tadi ya, dia berwarna kekuningan ya, dan ada clear zone di sekitarnya. Nah, kemudian ini tes basitrasin. Tes basitrasin ini untuk membedakan apa dengan apa? Untuk membedakan Streptococcus pyogenes dengan Streptococcus apa? Agalactae. Ya. Agalactae. Jadi, kalau kita lihat koloni beta hemolitik,
ya, beta hemolitik, ya seperti ini. Kita lanjutkan dengan tes basit racin, ya, untuk membedakan antara piogenes dengan agalakte, ya. Kalau dia sensitif, ya, kalau dia sensitif seperti ini, ada zona hambat, nah berarti dia adalah Streptococcus pyogenes, ya. Sedangkan kalau tidak ada zona hambat, berarti dia resisten dan itu mengarah ke Streptococcus agalacte, ya. Nah ini, seperti ini dek. Yang di atas ini ya kita tanam koloni, di bawah juga kita tanam koloni, terus kita kasih basit racin, ya kita kasih basit racin di tengahnya. Nah ini ada zona hambat di atas, ya berarti ini adalah sensitif, sedangkan yang di bawah ini adalah resisten, ya karena tidak ada terbentuk zona hambat, ya. Nah kemudian ada CHEMTES, ya CHEMTES ini singkatan dari Christie, Atkins, Mans, Peterson, ya. Nah, CHEMTES. Apa gunanya CHEMTES? CHEMTES ini adalah gunanya untuk membedakan Streptococcus agalacte dari yang lain, ya. Karena apa? Karena Streptococcus agalacte, ya, Streptococcus agalacte atau biasa juga disebut dengan grup B Streptococcus. Nah, ini dia memiliki CHEMTES positif, ya. Dia CHEMTES positif. Bagaimana itu CHEMTES positif? CHEMTES positif itu apabila, ya, nah ini saya jelaskan dulu bagaimana prosedurnya itu CHEMTES. CHEMTES itu kita menggunakan koloni aureus, ya kita menggunakan koloni Staphylococcus aureus karena aureus itu dia bersifat beta hemolitik, ya. Jadi aureus ini, koloni aureus ini kita streaking, ya kita streaking secara vertikal, ya secara horizontal, atau bisa kita streaking secara vertikal, ya. Jadi bisa horizontal, bisa vertikal. Nah, kemudian setelah kita streaking aureus, kita lalu streaking koloni atau bakteri yang mau kita uji, ya. Kita streaking koloni atau bakteri yang mau kita uji. Nah, di sini ada 4 yang mau kita uji. Ini 1, 2, 3, 4, ya. Di mana antara aureus, ya, aureus dengan koloni yang mau kita uji, ya, ini harus tegak lurus, ya, tegak lurus seperti ini. Jadi kalau aureusnya horizontal, koloni yang kita uji itu vertikal, ya. Begitu juga sebaliknya, ya kalau aureusnya vertikal, maka koloni yang kita uji itu horizontal, ya. Jadi mereka harus tegak lurus. Nah, jadi dari hasil kemudian kita inkubasi selama semalam, hasil yang didapatkan, ya, hasil yang kita peroleh. Untuk Streptococcus beta back group, ya Streptococcus back group atau Streptococcus agalacte itu dia memiliki CHEMTES positif, yaitu di mana sifat beta hemolitiknya itu semakin kuat mendekati koloni aureus, ya. Nah, jadi dia semakin kuat. Jadi kita lihat di sini dia semakin kuning, ya. Jadi koloni ini dia semakin kuning mendekati aureus. Ini juga dia semakin kuning mendekati aureus. Sedangkan ini tidak, ya. Sedangkan ini tidak. Nah, ini dia tidak. Jadi dia tidak semakin kuat. Berarti dia CHEMTES-nya negatif. Sedangkan ini 2 CHEMTES-nya positif. Ya. Nah, dan kalau CHEMTES positif berarti dia mengarah ke grup B Streptococcus atau Streptococcus agalacte, ya. Seperti ini. Jadi dia membentuk anak panah. Jadi dia semakin mendekati aureus, semakin kuat sifat beta hemolitiknya. Seperti ini deh, ya. Jadi dia bentuk seperti anak panah. Seperti ini. Ya, berarti ini adalah Streptococcus agalacte, ya. Sedangkan kalau negatif hasilnya dia tidak terbentuk anak panah seperti ini. Ya, dia tidak terbentuk anak panah. Jadi dia seperti ini.
Ya, dia tidak terbentuk anak panah. Nah, ini deh ya, seperti ini. Jadi sebenarnya ChemTest itu adalah tes untuk mengidentifikasi ini, Streptococcus agalactiae. Ya. Jadi kalau di sini ini adalah aureus, ya aureus. Sedangkan ini adalah Streptococcus agalactiae. Ya. Nah, kemudian ini beberapa tes dari Streptococcus yang non beta hemolitik. Nah, seperti optosin test. Optosin test ini apabila kita lakukan, apabila kalau di koloni kita temukan alfa hemolitik, ya, alfa hemolitik ataukah kalau kita lihat koloninya berwarna hijau, ya, koloni berwarna hijau atau alfa hemolitik, kita lakukan optosin test. Nah, ini untuk membedakan antara Streptococcus pneumoniae dengan Streptococcus viridans group, ya, dimana kalau Streptococcus pneumoniae itu optosin testnya positif, ya, sensitif, bukan positif, ya, sensitif. Streptococcus pneumoniae itu optosinnya sensitif, sedangkan kalau viridans group dia resisten, ya. Nah, ini zona hambatnya ini harus lebih dari 14 mm, ya. Nah, kemudian bisa juga kita lakukan ini kalau kita membedakan Streptococcus alfa hemolitik, ya, ini alfa hemolitik. Nah, jadi Streptococcus pneumoniae, bovis dan viridans group. Nah, optosinnya kalau pneumonia positif atau sensitif, ya, sensitif, sedangkan bovis dan viridans resisten. Biosoluble pada pneumonia positif, sedangkan bovis viridans negatif. Esculin pneumonia negatif, sedangkan bovis dan viridans, sedangkan bovis positif. Kalau viridans itu dia lemah, ya, esculinnya. Sebentar kita akan bahas bile soluble dengan bile esculin, ya. Nah, kita bahas sedikit tentang bile esculin. Tes bile esculin ini biasanya kita mau lihat, ya, apakah bakteri ini dapat menghidrolisis eskulin, membentuk eskuletin dan dextrosa, ya. Jadi ini prinsipnya, ya. Jadi eskulin ini terhidrolisis, ya, dia membentuk eskulitin, ya, dan glukosa, ya. Nah, ini hasilnya kalau dia membentuk eskulin, ya, dia akan berwarna hitam, ya. Dia akan berwarna hitam. Dan ini adalah hasil bile esculin positif. Sedangkan kalau tidak berwarna hitam, bile esculinnya negatif, ya. Nah, sedangkan kalau bile soluble, kalau bile soluble ini bisa kita lihat, ya. Ini biasanya bile soluble ini kita lihat ini kebalikannya deh, ya. Kebalikannya biasanya kalau keruh positif, kalau bening negatif, tapi ini kebalikannya. Bile soluble itu, ya, kalau dia bening begini, ya. Kalau dia bening begini berarti dia positif. Ya, kalau dia keruh berarti negatif. Kenapa? Artinya apa? Artinya kalau bening, bakteri yang kita mau uji dalam hal ini adalah Streptococcus pneumoniae, itu terhidrolisis dengan bile, terhidrolisis oleh bile. Sedangkan kalau dia keruh berarti dia tidak terhidrolisis. Dia tidak lisis dengan adanya bile itu. Ya. Nah, makanya kalau bening, ya, dia terlisis, berarti dia positif. Berarti ini mengarah ke Streptococcus pneumoniae. Sedangkan kalau dia keruh begini, dia tidak terlisis oleh bile, ya. Berarti dia Streptococcus mitis, ya.
Ini juga adalah salah satu tes yang digunakan untuk membedakan koloni alfa hemolitik, ya, alfa hemolitik. Jadi selain tes optosin juga dilakukan bile soluble, ya, dan bile esculin. Nah, saya kira ini, ya, ini kita sudah jelaskan semua. Jadi kalau kita temukan bakteri gram positif, kita lakukan pertama-tama tes katalase untuk membedakan antara Staphylococcus dengan Streptococcus. Ya, kalau katalasenya positif, berarti mengarah ke Staphylococcus, dan untuk membedakan antara koagulase positif dengan koagulase negatif, kita lakukan tes koagulase. Kalau positif, berarti dia mengarah ke aureus. Kalau negatif, berarti dia mengarah ke cons. Dalam hal ini, apakah itu epidermidis ataukah saprofitticus. Ya. Nah, sedangkan kalau tes katalase negatif, nah ini berarti dia mengarah ke Streptococcus, dan Streptococcus itu pemeriksaannya banyak. Kita lihat dulu dari model koloninya. Kita lihat dulu dari sifat hemolisisnya. Kalau kita dapatkan alfa, kalau dia koloninya warna hijau, berarti dia adalah alfa hemolitik. Kalau dia berwarna kuning, keemasan, berarti dia beta hemolitik. Kalau dia putih, tidak terjadi hemolisis, berarti dia gamma hemolitik. Dan apa yang kita lakukan pada setiap sifat hemolisis itu, kalau kita dapatkan alfa hemolitik, ya, kita lakukan beberapa tes yang tadi saya jelaskan untuk membedakan apakah dia pneumonia atau viridans group. Ya, bisa kita lakukan tes optosin, bisa kita lakukan tes bile soluble atau bile esculin. Ya. Nah, kemudian kalau kita dapatkan beta hemolitik, yaitu kalau koloninya warna kuning keemasan, nah bisa kita lakukan tes basitrasin. Apa gunanya? Yaitu gunanya adalah untuk membedakan Streptococcus pyogenes dan Streptococcus agalactae. Ya, kalau dia sensitif berarti dia pyogenes, kalau dia resisten basitrasin berarti dia agalactae. Ya. Nah, begitu juga kalau tes optosinnya sensitif berarti Streptococcus pneumoniae, kalau resisten berarti viridans group. Ya. Jadi saya kira itu, ya. Nah, ini kemudian gram negatif, ya. Kita bahas sedikit mengenai gram negatif, ya, tapi gram negatif di sini tidak terlalu banyak pembahasannya deh, ya. Nah, kalau gram negatif sama juga tadi yang gram positif. Jadi gram negatif itu ada bentuknya fokus, basil, dan ada kokobasil, ya. Nah, yang kalau kita dapatkan fokus, ya, fokus gram negatif, nah itu kita curiga ke arah Neisseria, ya. Nah, tes apa yang kita lakukan untuk membedakan Neisseria itu adalah dengan tes glukosa dan maltosa. Fermentasi untuk Neisseria meningitidis, fermentasi glukosa dan maltosanya positif, sedangkan Neisseria gonorrhoeae itu hanya glukosanya saja yang positif dan glukosanya yang positif. Ya. Sedangkan kalau kita dapatkan basil gram negatif ini paling banyak deh, ya. Paling banyak kita temukan di lab itu adalah basil gram negatif. Karena ini ada merupakan sebagian besar penghuni mikrobiota yang ada di saluran cerna kita, ya. Nah, kemudian kalau kita dapatkan basil, kita bisa lakukan tes laktosa, ya. Laktosa kita tanam di McConkey. Ya, kita tanam di media McConkey. Kalau dia fermentasi laktosa, ya berarti kalau kita lihat lagi apakah dia cepat fermentasinya begitu sudah ditanam dalam waktu misalnya 18 jam sudah terfermentasi, ataukah dia slow fermenter. Kalau slow fermenter itu biasanya dalam sudah diinkubasi 24 jam masih sebagian yang terfermentasi, ya. Kalau dia fast fermenter, misalnya Klebsiella, ya kita mengarah ke Klebsiella, ya kita bisa konfirmasi dengan tes urease positif kalau Klebsiella, kemudian E. coli, kalau E. coli itu indolnya positif, ya. Nah, ataukah yang lain. Kemudian kalau slow fermenter, kita mengarah ke Citrobacter, Serratia, dan yang lain. Tapi kalau dia tidak fermentasi laktosa, biasanya McConkey-nya itu tidak terjadi perubahan warna. Nah, kita lanjutkan dengan tes oksidase, ya, oksidase. Nah,
kita mengarah, kalau oksidasinya positif mengarah ke Vibrio cholera atau Pseudomonas. Kalau oksidasinya negatif, kita lakukan lagi tes urease, ya, karena masih banyak diferensiasi bakteri-bakteri yang lain, ya. Nah, ataukah kalau kita laktosanya negatif, kemudian dia strict anaerob, ya, berarti dia curiga ke arah Bacillus fragilis, ya. Nah, ini ada beberapa istilah yang harus ada ketahui, yaitu adanya ada istilah bakteri aerob, anaerob, dan fakultatif anaerob. Ya, ini sifatnya berdasarkan kebutuhan bakteri dalam menggunakan oksigen untuk hidupnya, untuk metabolismenya. Kalau bakteri aerob, dia betul-betul membutuhkan oksigen, ya, untuk proses respirasinya atau metabolismenya. Sedangkan anaerob dia tidak butuh oksigen, ya, dia tidak butuh oksigen dalam proses metabolismenya atau proses respirasinya, ya. Kemudian ada istilah fakultatif anaerob. Fakultatif anaerob ini apabila bakterinya itu dia tidak menggunakan oksigen, tapi dia masih bisa hidup dengan adanya sedikit oksigen, ya. Dia masih bisa hidup dengan adanya sedikit oksigen. Jadi itu namanya fakultatif anaerob. Jadi dia bisa menyesuaikan dengan keadaan lingkungannya. Nah, sedangkan berdasarkan produksi enzim, ya, ini enzim oksidase, ada bakteri positif oksidase, ada negatif oksidase. Hemolisin, ini saya kira saya sudah jelaskan tadi ya, yaitu alfa, beta. Kalau alfa itu kalau dia lisis eritrositnya lisis sebagian, sedangkan kalau beta itu kalau lisis sempurna. Ya. Koagulase, ini ada koagulase positif, ada koagulase negatif. Ya, seperti saya sudah jelaskan tadi. Kemudian sebelum kita selesai, nah kita ke slide yang tadi, ya. Nah, saya mau tanya-tanya, kalau ini kira-kira apa? Harus bisa jawab semua ya. Ini apa? Koloninya warna hijau, di belakang warna hijau berarti alfa hemolitit, ya. Alfa hemolitit. Kemudian ini dilakukan tes optosinnya resisten. Biosoluble-nya negatif. Ya. Katalasenya negatif. Di blood agar koloninya negatif, koloninya alfa, katalasenya negatif, biosoluble-nya negatif, ya. Optosinnya resisten. Ini berarti apa? Katalase negatif berarti Streptococcus atau Staphylococcus? Tapi dok, Streptococcus dok. Nah, Streptococcus apa ini? Yang warna hijau? Tapi dok, alfa hemolitik dok. Alfa hemolitik. Optosinnya resisten. Berarti dia masuk ke mana? Ini saja 3, sudah bisa menjawab pertanyaan, tidak perlu ini. Ini saja 3. Optosin resisten. Kita kasih lihat lagi dah satu kali yang terakhir. Nah ini, berarti dia masuk di sini toh, alfa hemolitik. Kalau optosinnya resisten, berarti dia di ini, optosin resisten. Berarti masuk di viridans group. Jadi ingat, kalau alfa hemolitik, Streptococcus alfa hemolitik itu ada 2, yaitu Streptococcus pneumoniae dan viridans group. Untuk membedakan 2 itu, kita lakukan tes optosin. Streptococcus pneumoniae itu dia sensitif optosinnya. Sedangkan kalau viridans group itu dia resisten optosinnya. Oke, ya. Nah, sedangkan kalau beta hemolitik itu ada 2 juga, ya. Kita lakukan tes basitrasin. Kalau basitrasinnya sensitif, berarti dia P-genus. Kalau resisten, berarti dia galactase. Oke, ya. Nah, kalau Staphylococcus itu koagulasinya positif sudah jelas, ya. Aureus. Nah, kalau koagulasinya negatif, berarti kita berpikir 2 antara epidermidis dengan subpositifus. Kita lakukanlah tes novobiosin. Kalau dia sensitif terhadap novobiosin, berarti dia epidermidis. Kalau resisten, berarti dia subpositifus. Oke, ya. Nah, sekarang ini kita lihat grafiknya terakhir, ya. Kita sekarang quiz.
Jawab rame-rame. Ini apa tadi? Streptococcus apa ini? Kasih unmute semua deh. Unmute semua punya audiomu ya. Unmute. Supaya dijawab semua ini. Apa ini? Streptococcus apa ini? Tabe dok, viridans dok tabe. Viridans. Ya. Nah, jadi sudah cocok viridans. Ini apa ini? Semuanya menjawab ya. Ini MSA-nya negatif atau positif? Dia fermentasi manitol tidak? Tabe dok, tidak dok. Tidak. Ya, kalau dia fermentasi manitol, dia warna apa dia kalau fermentasi manitol? Lagi apa dia? Tabe dok, warna kekuning-kuningan dok tabe. Ya. Warna kuning. Ya, jadi saya tidak akan lanjut kalau tidak akan jawab ya. Ini berarti ini koagulasinya apa ini? Kalau begini. Tabe dok, negatif dok. Ini katalasenya positif atau negatif? Tabe dok, positif dok. Positif. Tes katalase positif berarti dia mengarah kemana? Walah. Tabe dok, Tabe dok, Staphylococcus. Staphylococcus. Ya. Nah, setelah kita kalau Staphylococcus, kita lanjutkan dengan tes koagulase. Koagulasenya tadi temanmu bilang negatif. Ya. Kalau negatif antara epidermidis dengan subpositicus, ya. Kita tanamlah di MSA. Di MSA-nya negatif dia tidak tumbuh. Berarti sesuai dengan koagulase negatif Staphylococcus. Nah, jadi untuk membedakan cons antara epidermidis dengan subpositicus, kita lakukanlah ini, tes novobiosin. Dan ternyata novobiosinnya sensitif. Berarti dia apa ini? Tabe dok, Staphylococcus epidermidis dok. Ya, betul, 100 ya, untuk semua. Nah, sekarang ini. Saya tidak lanjut ya kalau tidak dijawab. Nah, ini. Ini di black agar, ya, kita temukan koloni warna kuning, kekuningan. Berarti ini apa ini? Alfa kah, beta kah? Yang jelas bukan gamma ya. Tabe dok, beta. Beta ya. Kita lakukanlah tes katalase. Tes katalasenya ternyata apa ini? Negatif atau positif? Negatif dok, tabe. Negatif ya. Tes katalase negatif. Nah, berarti dia ke arah mana? Kalau katalase negatif ke arah mana? Tabe dok, streptococcus dok. Streptococcus ya. Nah, beta hemolitik berarti ada dua kemungkinan. Apa dengan apa? Kalau beta hemolitik sama agalakte dok. ya, Diogenes dengan agalakte. Kita lakukanlah tes basitrasin. Tes basitrasinnya ini dia ada daya hambat tapi sangat sedikit ya. Dia ada daya hambat tapi kecil sekali ya. Berarti ini resisten. Basitrasin resisten berarti dia ke arah mana? Tabe dok, Agalakte ya. Oke, 100. Nanti praktikumnya seperti ini deh ya. Praktikumnya nanti seperti ini. Hafal matinya emang. Nah, ini kita dapatkan koloni fokus bergerombol tidak beraturan. Ya. Kemudian kita lakukanlah tes katalase. Katalasenya ini positif atau negatif? Positif dok. Berarti dia mengarah kemana? Tabe dok, Staphylococcus dok.
Staphylococcus. Nah, kita lanjut dengan tes koagulasi. Koagulasinya tadi Dok. sudah dilihatkan kalau positif bagaimana, negatif bagaimana. Tapi dok negatif dok. Tapi dok negatif dok. Tapi dok negatif dok. Oh iya, boleh. Oh maaf ya, maaf dek, saya tadi keluar lagi. Aduh ya Allah, sudah berapa kali keluarin saya dek? Ketiga kalinya ya. Kedengaran suaraku sekarang dek? Tapi iya kedengaran dok. Tapi dok Oke, dok. kita lanjut, tinggal sedikit lagi ya, sedikit lagi. Nah, oh sudah kelihatan screen saya? Tapi dok belum dok. Belum, oke. Tapi dok sudah kelihatan dok. Sekarang sudah kelihatan, oke. Iya sudah dok. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, jadi ini tesnya apa ini? Koagulasinya negatif atau positif? Tapi dok Dok negatif dok. negatif dok. Negatif, ya. Negatif. Nah, kemudian koagulasi negatif berarti kita mengarah ke apa? Cons, ya. Koagulasi negatif Staphylococcus. Nah, berarti ada dua, antara dua, apakah epidermidis atau saprophyticus. Kita tanamlah di MSA, ternyata MSA-nya memang negatif, ya. Berarti dia lebih menegaskan lagi bahwa ini cons, ya. Nah, kita lakukanlah tes novobiosin dan hasilnya adalah resisten. Berarti ini apa? Tapi dok Tapi dok Staphylococcus Staphylococcus Nah, 100 semua ya. Nanti praktikumnya dapat 100 semua ya. Nah, kalau ini khas sekali ya. Saya sudah singgung-singgung tadi, kalau ada dua begini berpasangan, fokus berpasangan dua, dia punya kapsul, berarti dia mengarah kemana? Sebentar kita lihat alurnya. Sekarang kita lihat ini koloninya warna apa? Ini koloninya warna apa? Warna apa ini? Saya tanya warna saja kok tidak ada yang tahu. hijau dok tapi Hijau berarti apa? Hemolitiknya apa? Alfa, beta, atau gamma? Alfa dok tabe. Alfa. Berarti ini alfa ya. Kita tes katalase untuk membedakan Streptococcus dengan Staphylococcus. Katalasinya apa ini? Negatif dok. Tapi dok negatif dok. Berarti mengarah ke Tapi dok Streptococcus dok. Streptococcus ya. Streptococcus. Nah, berarti Streptococcus alfa hemolitik. Kalau dibagian antara dua, antara Streptococcus pneumoniae dengan Candida group. Nah, kita lakukanlah tes optosin. Dan ternyata tes optosinnya sensitif. Ya, berarti dia mengarah kemana? Tapi dok hemolitik pneumonia dok. Ya, Streptococcus pneumoniae. Ya, jadi ini saja tiga ini saja sudah bisa kita tahu bahwa dia pneumonia tanpa ada bile soluble. Bile soluble-nya dia positif karena dia bisa dilisiskan oleh bile. Ya, dia bisa dilisis oleh bile, makanya bile soluble-nya positif. Kemudian ini, ya, dia morfologinya ini bentuknya, iya Pak. Bentuknya ini dia fokusnya positif. Fokusnya berpasangan ya. Fokusnya berpasangan seperti ini, ya. Ini adalah gambaran Streptococcus pneumoniae. Ya.
Nah, kemudian ini, ya. Ini kita temukan gambaran seperti ini. Ini berarti apa ini? Alfa, beta? Alfa atau beta ini? Beta dok. Ya, Tabe dok, apa beta ini? dok. Beta. Nah, kalau beta, kita lakukanlah tes katalase. Katalasenya apa ini? Negatif. Dok, negatif dok. Tabe dok, Negatif. negatif dok. Kalau negatif berarti mengarah kemana? Tabe dok, streptococcus dok. Streptococcus. Streptococcus kalau dia kuning berarti beta hemolitik. Hemolitik dok. Ya. Nah, berarti antara apa dengan apa? Tabe dok antara Pyogenes dan Agalacti dok. Ya, kita lakukan tes apa? Bacitracin dok. Bacitrasinnya ini apa? Tabe dok. Sensitif. Sensitif dok. Sensitif. Berarti mengarah ke Tabe dok, Pyogenes dok. Tabe dok Pyogenes dok. ya, Pyogenes. Ya, didukung lagi, diperkuat lagi oleh ChemTest, di mana ChemTestnya ini negatif atau positif? ChemTestnya ini negatif atau positif? Negatif dok. Ya, Negatif ChemTestnya dok. negatif, ya, karena tidak terbentuk tanda panah, ya, tidak terbentuk tanda panah. Nah, berarti negatif. Nah, ini sesuai dengan Streptococcus pyogenes. Kalau Agalacte itu kita lihat saja ChemTestnya. Kalau dia bentuk anak panah, dia positif, berarti dia Agalacte. Ya. Beta hemolitik, ChemTest positif, kita langsung mengarah ke Agalacte. Ya. Nah, kalau ini apa ini? Slide terakhir. Slide terakhir. Ini khas sekali deh ya. MSA-nya dia fermentasi manitol, kemudian nofobiosinnya sensitif, kemudian dia koagulase positif, blood agarnya dia beta hemolitik, katalasenya positif. Apa ini? Staphylococcus aureus. Staphylococcus? Aureus dok. Oh iya, 100 ya. Oke. Saya senang sekali karena adik-adik bisa paham ya. Saya kira saya harap semuanya bisa paham, bukan hanya yang menjawab tadi ya. Berapa orang semua yang hadir ini? Tabe dok sekarang 122 dok. Sudah hadir semua? Tabe dok. Sudah hadir semua? Tabe dok tadi sudah hadir semua dok. Sudah di absen tadi dok. Sudah di absen ya? Tabe iya dok. Jadi saya harap deh kalian nanti bisa menjawab soal-soal ujian ya, baik itu teori maupun praktikum, ya dari saya. Jadi nanti soal-soal praktikumnya deh seperti ini semua, ya seperti ini semua. Walaupun ada pertanyaan-pertanyaan teori seperti misalnya gambaran di samping, misalnya saya tunjukkan ini ya, gambaran di samping gambaran ini. Ya, gambaran beta hemolitik ini disebabkan oleh karena apa? Ya, bakterinya menghasilkan enzim apa? Ya, ataukah saya tampilkan gambar ini? Ya, tampilkan gambar tes katalase, ya katalase positif. Tes di samping dapat terjadi oleh karena apa? Ya, terjadinya reaksi antara apa dengan apa, ya sehingga menghasilkan apa? Ya, nah ini kan katalase sudah jelas ya. Dia terjadi reaksi antara H2O2 dengan sitokrom oksidase yang dihasilkan oleh bakteri menghasilkan O2 dan H2O. Ya, jadi itu pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa muncul di praktikum nanti. Ya, ujian praktikum. Sampai di sini ada pertanyaan sebelum saya akhiri karena sudah jam 11:11. Ya, sudah waktunya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya kira kita akhiri saja deh ya.
Saya mohon kepada adik-adik supaya belajar, ya, karena blok kardiovaskuler sudah hampir berakhir, ya, sudah akan diadakan ujian. Jadi selamat belajar buat adik-adik semua, ya, semoga sukses. Ya, saya kira sampai di sini materi praktikum yang saya bawakan. Terima kasih. Saya mohon maaf atas jaringan yang tadi tidak bersahabat. Ya. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Tapi dok, terima kasih banyak dok. Sama dek. Saya